Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai instrumen penilaian pembelajaran. Adapun nama anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Shebi Erta Aryani dengan NIM 20110210021 dan saya Ahmad Zufar dengan NIM 20110210028. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, instrumen pembelajaran, dan yang kedua, taksonomi belajar. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Shebi. Baik, terima kasih Zufar atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan topik mengenai instrumen pembelajaran terlebih dahulu. Apa itu instrumen? Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data, dapat berupa tes atau non-tes. Dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Kemudian jenis-jenis instrumen pembelajaran. Terdapat dua jenis instrumen dalam pembelajaran. Yang pertama, tes. Tes atau penilaian merupakan alat ukur pengumpulan data yang mendorong peserta memberikan penampilan maksimal. Kedua, non-tes. Instrumen non-tes merupakan alat ukur yang mendorong peserta didik untuk memberikan penampilan tipikal, yaitu melaporkan keadaan dirinya dengan memberikan respon secara jujur sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Contoh instrumen penilaian pembelajaran. Yang pertama, penilaian sikap. Terdapat 3 fokus penilaian sikap. Yang pertama, sikap teliti. Yang kedua, sikap bekerja sama. 3, sikap menjaga kebersihan. Kedua, penilaian pengetahuan. Seperti pemberian tes tertulis atau latihan soal-soal atau lisan. 3, penilaian keterampilan. Penilaian praktek, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan lainnya. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu taksonomi pembelajaran. Terdapat 2 hal yang kami paparkan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, taksonomi Bloom sebelum revisi. Yang kedua, taksonomi Bloom setelah revisi. Yang pertama, taksonomi Bloom sebelum revisi. Terdapat 3 domain dalam taksonomi Bloom. Yang pertama, domain kognitif. Kedua, domain afektif. 3, domain psikomotorik. Yang pertama yaitu domain kognitif. Domain kognitif merupakan proses pengetahuan yang lebih banyak didasarkan perkembangannya dari persepsi, introspeksi, atau memori siswa. Menurut Good dalam Soekardi tahun 2010 halaman 75. Tujuan kognitif ini dibedakan menjadi 6 tingkatan dan juga kata kerja yang berorientasi perilaku pada setiap domain. Yang pertama, pengetahuan. Kata kerjanya identifikasi, spesifikasi, menyatakan. Kedua, pemahaman, yaitu menerangkan, menyatakan kembali, menerjemahkan. Ketiga, penerapan, yaitu menggunakan, memecahkan. Keempat, analisis, yaitu menganalisis, membandingkan, dan mengkontraskan. Yang kelima, sintesis, yaitu merancang, mengembangkan, dan merencanakan. Dan keenam, evaluasi, yaitu menilai, mengukur, dan memutuskan. Dalam konteks evaluasi, penggunaan kata kerja ini juga dapat digunakan
sebagai acuan dalam membuat item-item pertanyaan sesuai dengan tingkatan pengetahuan siswa. 2. Domain afektif. Domain afektif merupakan proses pengetahuan yang lebih banyak didasarkan pada pengembangan aspek-aspek perasaan dan emosi. Kemudian cakupan domain ini berkembang lebih luas, menyangkut moral, nilai-nilai, budaya, dan keagamaan. Menurut Good dalam Soekardi tahun 2010, halaman 75. Tujuan pembelajaran pada domain afektif ini diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan, dari yang sederhana sampai tingkatan yang kompleks. Yang pertama, menerima. Kata kerjanya menerima, peduli, mendengar. Kedua, menjawab. Kata kerjanya melengkapi, melibatkan, sukarela. Ketiga, menilai. Kata kerjanya menunjukkan lebih senang, menghargai, menyatakan peduli. Keempat, mengorganisasi. Kata kerjanya berpartisipasi, mempertahankan, menyatukan atau sintesis. Kelima, mengkarakterisasi atas dasar nilai kompleks. Kata kerjanya menunjukkan empati, menunjukkan harapan, mengubah tingkah laku. Ketiga, domain psikomotorik. Domain psikomotorik merupakan proses pengetahuan yang lebih banyak didasarkan dari pengembangan proses mental melalui aspek-aspek otot, Ketiga, domain psikomotorik. Domain psikomotorik merupakan proses pengetahuan yang lebih banyak didasarkan dari pengembangan proses mental melalui aspek-aspek otot dan membentuk keterampilan siswa. Tujuan domain psikomotorik ini dibedakan menjadi 7 tingkatan. Yang pertama, persepsi, yaitu membedakan, mengidentifikasi, memilih. Kedua, penetapan, yaitu mengasumsikan posisi, mendemonstrasikan, dan menunjukkan. Ketiga, reaksi atas dasar arahan, yaitu mengusahakan, meniru, mencoba. Keempat, mekanisme, yaitu membiasakan, mempraktikkan, mengulang. Kelima, reaksi terbuka dengan kesulitan kompleks, yaitu menghasilkan, mengoperasikan, dan menampilkan. Keenam, adaptasi, yaitu mengadaptasi, mengubah, merevisi. Ketujuh, asli, yaitu menciptakan, mendesain, membuat asli. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh Ahmad Zufar. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai taksonomi Bloom setelah revisi. Ada beberapa alasan mengapa handbook taksonomi Bloom perlu direvisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada handbook bukan sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya yang dalam banyak hal telah mendahului zamannya. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Yang ketiga, taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya yang keempat, yaitu proporsi yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan penggunaan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Yang kelima, pada kerangka berpikir taksonomi, karya Benjamin Bloom lebih menekankan 6 kategorinya, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi daripada sub-subkategorinya. Yang keenam, ketidakseimbangan proporsi subkategori dalam taksonomi Bloom. Dan yang ketujuh, taksonomi Bloom versi aslinya lebih ditunjukkan untuk dosen-dosen. Padahal, dalam dunia pendidikan, tidak hanya para dosen yang berperan untuk merencanakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Nah, perubahan dari kerangka berpikir taksonomi Bloom, ranah kognitif asli ke revisi menurut Anderson dan Krathwohl, di mana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar berikut ini, dapat kita ketahui bahwa perubahan taksonomi dari kata benda, yaitu taksonomi Bloom yang asli,
menjadi kata kerja, yaitu taksonomi revisi. Nah, perubahan ini dibuat agar sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mengindikasikan bahwa siswa akan dapat melakukan sesuatu dengan sesuatu. Nah, dalam gambar ini kita dapat melihat, yaitu dari pertama, kategori pengetahuan dalam taksonomi Bloom berubah menjadi mengingat. Bentuk kata bekerja mengingat mendeskripsikan tindakan yang tersirat dalam kategori pengetahuan aslinya, yaitu tindakan pertama yang dilakukan oleh siswa dalam belajar pengetahuan adalah mengingatnya. Selanjutnya, kategori pemahaman menjadi memahami. Pemahaman merupakan tingkat memahami yang paling rendah, yang hanya terbatas pada hanya memahami tentang apa yang sedang dikomunikasikan tanpa menghubungkannya dengan materi lain. Perubahan dari pemahaman menjadi memahami karena dalam pemilihan nama-nama kategori mempertimbangkan keleluasaan pemakaian istilah tersebut oleh banyak guru. Lalu kategori aplikasi menjadi mengaplikasikan. Dalam kategori ini hanya terjadi perubahan dari kata benda menjadi kata kerja. Kemudian kategori analisis menjadi menganalisis. Nah, dalam kategori ini hanya terjadi perubahan dari kata benda menjadi kata kerja. Nah, selanjutnya kategori sintetis menjadi menciptakan. Menciptakan juga merupakan proses yang melibatkan penyusunan elemen-elemen menjadi sebuah kesatuan yang koheren dan fungsional yang akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, sedangkan sintetis hanya terbatas pada memadukan elemen-elemen dan bagian untuk membentuk satu kesatuan dengan melibatkan proses mengolah potongan-potongan bagian elemen dan mengatur serta memadukan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah pola atau struktur yang sebelumnya tidak jelas. Selanjutnya yang terakhir, kategori evaluasi menjadi mengevaluasi. Dalam kategori ini hanya terjadi perubahan dari kata benda menjadi kata kerja. Nah, selanjutnya dalam taksonomi revisi, urutan sintetis dan evaluasi ditukar, di mana taksonomi revisi mengubah urutan dari dua kategori proses kognitif dengan menempatkan menciptakan sebagai kategori yang paling kompleks. Nah, setelah melihat bagian sebelumnya, kita dapat mengetahui di mana taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi menurut Anderson dan Caldwell terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu mengingat atau remember, yang kedua yaitu memahami atau understand, yang ketiga menerapkan atau apply, yang keempat menganalisis atau analyze, yang kelima mengevaluasi atau evaluate, dan yang keenam yaitu menciptakan atau create. Nah, itu dia 6 dari bagian dari taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.